Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi Bapak. Pagi Pak. Oke, hari ini kita akan mengadakan kuliah untuk pertemuan 13 ya, fisika. Untuk presensi nanti mungkin saya isi di pas akhir kuliah nanti. Mungkin secara manual juga berdasarkan yang hadir di Google Meet nih nanti. Kemudian buka ini deh. Oke. Fisika D. Oke, ini slide-nya belum diupload di sini ya. Oke, ini harusnya pertemuan 13. Slide-nya belum diupload di sini, nanti saya upload setelah kuliah. Soalnya nanti bakal banyak coret-coretan di sini di PPT-nya. Oke. Ya. Oke, materi kita hari ini untuk pertemuan 13 adalah tentang listrik statis ya. Ini materi kedua terakhir untuk mata kuliah fisika untuk teknologi pangan. Minggu depan kita akan belajar tentang listrik dinamis. Oke. Kemudian untuk listrik statis ini itu list materinya seperti ini ya. Nanti kita akan belajar tentang gaya listrik, kemudian medan listrik, energi potensial listrik sama hukum Gauss. Yang hukum Gauss mungkin nggak akan bisa tercover karena ini cukup panjang nanti dan cukup ribet ya untuk dipelajari juga buat prodi non fisika. Oke, kemudian nanti selama kuliah saya mungkin akan sering bertanya juga ke kalian ya, ke random mahasiswa terkait dengan materi kita hari ini, terutama pas kita jawab soal nanti. Saya akan panggil beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan saya nanti ketika kita jawab soal. Jadi kalian tolong perhatikan dengan baik apa yang akan saya sampaikan. Jangan tidur ya. Jangan tidur atau jangan meninggalkan Zoom Google Meet ini. Oke. Yang pertama kita mulai dari gaya listrik. Di listrik kita mengenal yang namanya muatan. Ya. Muatan listrik itu ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Oke, ini saya langsung gambar aja di sini. Jadi untuk yang positif, oke. Jadi antara muatan itu mereka bisa saling berinteraksi gitu. Dan hasil interaksinya itu nanti akan menimbulkan gaya yang hasilnya bisa tolak-menolak atau tarik-menarik gitu. Dan ini mungkin kalian udah tahu ya sejak SMP juga atau sejak SD. Misal kalau antara muatan positif dengan muatan positif itu akan saling tolak-menolak. Antara yang negatif dengan yang negatif nanti akan saling tolak-menolak juga. Kemudian antara yang positif dengan yang negatif nanti dia akan saling tarik-menarik gitu. Ya, ini mungkin hal yang sudah kalian ketahui ya dari dulu. Cuma nanti mungkin ketika kita jawab soal, ketika mengimplementasikan konsep ini ke soal, mungkin itu yang agak ribet ya.
soalnya belum terbiasa gitu. Jadi nanti kita di soal biasanya itu ditanya, kalau di titik ini arahnya kemana gayanya nanti. Kalau di titik ini arah gayanya kemana gitu. Oke, nah ini yang mesti kalian ketahui tentang eh, muatan listrik ya, sama interaksinya. Nah, kemudian berapa besar gaya yang dihasilkan oleh interaksi ini, itu dihitung dengan gaya listrik atau gaya kolom. Jadi misal kita punya dua buah muatan gitu ya, Q1 sama Q2 terpisah sejauh R. Nah, muatan Q1 itu nanti akan mendapatkan gaya sebesar F12. Jadi F12 ini maksudnya apa? F12 itu maksudnya adalah gaya pada muatan 1 oleh muatan 2 gitu. Sebaliknya juga nanti si Q2 itu akan mendapatkan gaya sebesar F21 gitu. Nah, F21 ini adalah gaya pada muatan 2 oleh muatan 1 gitu. Nah, besar F12 sama F21 itu besarnya sama. Ya, besarnya sama. Dan besarnya adalah seperti ini ya. K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat gitu. Nah, di sini saya tambahin tanda mutlak karena untuk menunjukkan bahwa tanda muatannya itu tidak dimasukkan gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini negatif Q1-nya, maka yang kalian masukkan ke di sini itu adalah positif gitu. Kalau Q2-nya negatif juga, maka tandanya itu tetap positif gitu. Karena kita cuman menghitung besarnya aja di sini. Jadi tandanya itu nggak diperlukan. Kalau arahnya gimana nanti? Ya, kalau arahnya itu ditentukan dari gambarnya gitu. Kalau misalnya ini sama ini Q1 sama Q2 sama-sama positif, ya tentu arah gayanya itu nanti akan tolak-menolak gitu. Yang Q1 arah gayanya ke kiri, nanti yang Q2 arah gayanya ke kanan gitu. Kemudian, ya ini penjelasannya, yang F adalah gaya listrik atau gaya kolom ya, sama aja. Kemudian Q muatan listrik, satuannya kolom. Kemudian R jarak antara muatan, satuannya meter. Sementara K itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Ini sebuah konstanta, nilainya tetap, yakni 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan terakhir adalah epsilon 0. Itu nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ini sering disebut sebagai permitivitas vakum juga. Gitu. Nah, nanti ya jadi untuk gaya listrik, rumus yang perlu kalian ketahui itu cuma ini ya. Kita bisa langsung jawab soal setelah ini. Nah, jadi kita cukup tahu rumus ini ya. Nah, sekarang kita coba terapkan di soal ya. Saya langsung kasih soal yang susah. Jadi di sini soalnya bilang 3 buah muatan listrik masing-masing sebesar Q sama dengan 4 mikrokolom diletakkan pada bidang XY seperti pada gambar. Hitung besar dan arah resultan gaya kolom pada muatan yang terletak di koordinat 6,8. Oke, berarti yang di sini ya. Nah, ini saya coba tanya ya. Oke, presensinya nanti saya isi secara manual ya.
berdasarkan yang hadir di Google Meet ini. Oke, kemudian saya coba panggil ini ya. Naisa Abel hadir? Hadir, Pak. Oke, Naisa Abel. Coba perhatikan ini ya. Di sini kan yang diketahui itu adalah Ki. Bentar. Kok bisa tulis? Oke. Ki sama dengan 4 mikrokolom ya. Nah, 4 mikrokolom ini itu berapa kolom maksudnya itu? Coba dijawab. Naisa ya. Yang dimaksud 4 mikrokolom, jadi ini dibacanya mikrokolom ya. Itu maksudnya berapa kolom? Kalau nggak salah itu berarti ini ya Pak, 4 kali 4 mikrokolom itu 4 kali 10 pangkat minus 6. 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke. Oke, berikutnya saya tanya lagi ya buat Naisa. Yang ditanyakan kan di sini tuh hitung besar dan arah resultan gaya kolom pada muatan yang terletak di koordinat 6,8. Perhatian di sini ya. Nah, kalau kita gambar, misalnya nih, misalnya ini muatan 1, ini muatan 2, yang ini muatan 3. Nah, sekarang gaya yang ditimbulkan pada muatan 3 oleh muatan 2 itu arahnya kemana? Oke, Naisa masih hadir di sana tuh? Kalau nggak salah berarti itu ke atas Pak, Ke atau ke atas? yang Oke, ya searah sumbu Y. oke, betul. Jadi ini ke atas ya. Ini saya gambar ke atas. Ini untuk yang F32. Kalau yang ini
Gaya pada muatan ketiga oleh muatan 1 itu arahnya kemana? Mau Pak tadi sinyalnya agak susah. Kenapa Pak? Gaya pada muatan ketiga oleh muatan ke-1 itu arahnya kemana? Ke bawah atau Ke bawah? ke kiri? Ke bawah kiri ya. Mm-mm. Sini. Jadi ini adalah F31 gitu. Oke, terima kasih Naila. Oke, berikutnya saya tanya yang lain ya. Ini saya gambar garis kayak gini. Nah ini. Kemudian apa ya? Oke. Sini. Ke sini deh. Noval hadir nggak? Noval Fauzi. Noval kayaknya nggak ada ya. Kalau gitu nih deh. Neil Atabek Ramadan hadir? Hadir Pak. Oke. Nih. eh jadi pertanyaannya gini. Dari sini ke sini kan jelas ya. Kira-kira ini panjangnya berapa nih? Dari muatan 1 ke muatan 2. 6 cm Pak. 6. Kalau yang dari sini ke sini berapa? Dari muatan 2 ke muatan 3. 8. 8. Oke, bagus. Kalau dari sini ke sini sekarang. Nah, yang miring berapa? Nah, ini 6, ini 8. Kalau yang miringnya berapa ini? Sepuluh mungkin Pak. Oke, 10 ya lewat Pitagoras ya. Nah, ya jadi nih kalian ingat nih, saya nggak hitung di sini. Tapi kalau di sini ada 6, di sini 8, itu nanti kalau dihitung pakai Pitagoras hasilnya 10 di sini. Nah, kemudian misal saya ambil sudut theta nih di sini. Sudut theta. Kira-kira cos theta itu nilainya berapa, Nil? Cos theta nilainya berapa? Hmm, 0,8. 0,8. Oke. Kita pakai pecahan aja ya. 8/10 atau 4/5. Kalau sin theta berapa? Kalau sin theta-nya berapa nih? 3/5.
Oke, 3/5 ya. Atau kita tulis gini dulu, 6/10 sama dengan 3/5. Oke, terima kasih ya, Nil. Nah, berikutnya saya coba tanya mahasiswa yang lain. Laila Hafizah, hadir? Hadir, Bapak. Oke, saya coba tanya. Untuk F32, ini nilainya berapa nih? Kira-kira. Maaf, Bapak, bagaimana, Bapak? Untuk yang F32, nilainya berapa? Oke, saya tulis ini dulu ya, K. Terus Iya. lanjutannya apa nih? Oke, gimana Laila? Untuk F32? K kali 9 kali 10. Oke, nilai K-nya nggak usah dimasukin ya. Oh, Setelah saya tulis K, terus lanjutannya apa nih? Q1, Q2 per R2, Pak. Nah, Q1, Q2-nya tuh yang mana? Yang 9 kali 10. 4 kali 10 min 0. Oke, kalau di gambar ini nih, yang jadi Q1, Q2-nya tuh yang mana nih? Untuk yang F32, kalau dari gambar ini. Oke. Ya, tadi udah benar ya, 4 Oh iya. ini, cuman kita tulis ininya aja dulu. Q gitu ya. Dikaliin dengan Q gitu. Nah, kemudian bagian bawahnya apa nih? Bagian bawahnya R kuadrat. R kuadrat tuh ya R-nya mana? Yang 8. Oke, 8. 0,8. Iya, betul, 8 ya. Atau mungkin saya tulis gini aja deh. R32 sama dengan 8 cm sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi di sini 8 kali 10 pangkat minus 2 angkat 2 ya. Oke, kalau F31-nya yang mana nih? Kalau F31-nya. Berarti K dikali
Itu yang 4 kali 10 pangkat min 6 bukan ya Bapak? Ya, 4 kali 10 pangkat minus 6. Tapi nanti saya masukkan angkanya. Yang pertama ditulis Q dulu, gitu. Ini Q dikali Q. Terus di bawahnya apa? 0,1 kuadrat. Oke, 0,1 kuadrat. Boleh ya. Oke, ya terima kasih ya Naila. Baik Jadi Bapak. R31 10 cm atau ya 0,1 meter gitu. Nah ini ya gini kita hitung ya. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian 4 kali 10 pangkat minus 6 kuadrat per ini jadinya ini jadinya 9 kali 10 pangkat 9 setengah kuadrat dikali 10 pangkat minus 8. Oke, ini jadinya 22,5 Newton ya. Sementara yang ini 9 kali 10 pangkat 9. Oke, ini 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 0,1 kuadrat sama dengan 14,4 Newton ya. Ini pakai kalkulator ya. Dihitung pakai kalkulator hasilnya seperti ini gitu. Nah, oke, biar nggak lama kita lanjutin aja deh. Jadi kita dapat F32 seperti ini, kemudian F31 seperti ini ya. Nah, sementara yang ditanyakan itu sebenarnya adalah resultan ya. Resultan gaya kolom pada muatan yang terletak di koordinat 6,8. Oke, yang namanya resultan berarti pertama yang F31 yang miring ini kita uraikan ke sini dulu. Oke, jadi ini kalau diuraikan ke sini kita dapat F31Y. Sementara kalau kita uraikan ke kiri kita dapat F31X gitu. Nah, F31X itu F31X itu tentu sama dengan F31 sin theta, sementara si F31Y itu sama dengan F31 cos theta gitu. Kemudian resultannya berapa? Resultannya adalah kalau kita bentuk dalam vektor ya, maka F ini adalah oke, ini penting kita hitung aja dulu nih. F31 tadi itu 14,4, sin theta-nya adalah 3/5. Oke, ini jadinya 8,64 Newton. Sementara yang ini adalah 14,4 dikali 4/5 sama dengan 11,52 Newton gitu. Nah,
Dari sini kita bisa hitung kemudian F resultannya berapa. Jadi yang pertama yang sumbu X ya. Nah, yang di sumbu X itu hanya ada satu gaya di sini, yakni F31X. Maka kita bisa tulis minus F31X ya, karena dia ke kiri, I ditambah dengan F32 dikurang F31Y. J ya. Nah, gitu. Kemudian ini jadinya F31X tadi 8,64, ini 8,64 I ditambah F32 itu 22,5 dikurangi 11,52 J, atau ini 8,64 I ditambah 10,98 J. Nah, jadi ini adalah besar dan arah resultan gaya kolom dalam kasus ini ya, satuannya Newton di sini. Oke, ini mungkin bisa dicari besarnya juga ya. Kalau cari besarnya kayak gini, itu berarti kita pakai kalkulator aja nih. Hasilnya adalah 13,97 Newton. Gitu. Oke, ya jadi seperti ini cara mengerjakan soalnya ya. Mulai dari ini muatannya digambar dulu, kemudian tadi ditentukan arah gayanya kemana ya, masing-masing terhadap muatan mana. Kalau terhadap muatan ini arah gayanya ke atas, kemudian terhadap muatan yang di sini karena ini negatif, arahnya ke sini nanti, terus dihitung berapa besar gayanya ya. Kemudian yang agak miring ini diuraikan ke sumbu X, sumbu Y gitu. Kemudian nanti masing-masing dihitung resultannya berapa, di sumbu X berapa, di sumbu Y-nya berapa gitu. Oke. Nah, selanjutnya, jadi ini tentang gaya listrik ya. Selanjutnya kita bahas tentang medan listrik. Oke. Oke, jadi ketika kita bahas tentang gaya listrik, itu tadi pasti terlibat dengan minimal 2 muatan ya. Minimal 2 muatan. 2 atau 3 muatan bisa berarti. Tapi untuk satu muatan, itu nggak bisa terbentuk interaksi nanti yang menyebabkan terjadinya gaya listrik. Nah, bedanya dengan medan listrik, untuk medan, kita cuma perlu cukup satu muatan agar terbentuk medan listrik gitu. Oke, jadi misal ya, kita tinjau arahnya dulu. Misal untuk muatan positif ya, maka medan yang dihasilkan oleh muatan positif ini, itu arahnya pasti seperti ini. Arahnya keluar. Kalau muatan negatif, kita pakai merah. Kalau muatan negatif, arah medannya itu pasti masuk ke dalam. Tuh. Nah, yang ini arahnya kita sebut sebagai radial keluar. Yang ini kita sebut sebagai radial ke dalam. Gitu.
Oke, lambang notasi dari medan listrik adalah E ya. Nah, ini kalau muatan positif sama muatan negatifnya terpisah ya. Nah, sekarang gimana kalau muatan positif sama negatifnya itu agak dekat gitu. Ini positif, terus di sini di sampingnya ada negatif gitu. Gimana bentuk medan listrik yang dihasilkan oleh kedua muatan ini? Ya, yang pertama tentu yang ini arahnya keluar ya. Yang muatan positif keluar nanti itu, sementara yang muatan negatif itu bakalan masuk arah medannya. Nah, di antara kedua muatan ini, maka nanti arah medannya itu seperti ini ya, gitu. Nah, jadi dari positif ke negatif masuk arahnya. Nah, dari positif ke negatif masuk arah medan listriknya. Oke, jadi ini adalah penggambaran arah dari medan listrik yang dihasilkan muatan positif sama negatif. Nah, sekarang berapa besar dari medan itu? Kita bisa hitung dari sini ya. Misal kita punya sebuah muatan sebesar Q, kemudian hitunglah berapa medan di titik ini yang jaraknya sejauh R dari Q. Maka nilai medannya itu adalah K dikali Q dibagi R kuadrat. Nah, di sini saya masukin mutlak lagi. Kenapa? Soalnya ini kita cuma menghitung besarnya aja gitu. Jadi tanda negatifnya itu nggak usah dimasukin. Oke, nah kemudian kalau ditanya arahnya kemana, ya tentu nanti tergantung tanda muatannya ya. Kalau misalnya ini muatan positif, ya tentu nanti arah muatannya itu ke sana gitu. Kalau misalnya si Q itu adalah muatan negatif, maka arah medannya itu nanti ke sini masuk gitu. Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan gaya listrik tadi, muatan listrik yang dipengaruhi medan listrik akan mengalami gaya listrik. Jadi F sama dengan Q dikali E ya. Ya, maksudnya gini tuh. Misal ini ada muatan Q besar. Q besar ini tentu dia akan menghasilkan medan listrik kita. Medan listrik. Kemudian di sini ada Q kecil. Nah, gara-gara medan yang dihasilkan oleh Q besar ini, si Q kecil ini juga bakalan terpengaruh sama medan ini gitu. Nah, besar pengaruhnya berapa? Itu akan menghasilkan sebuah gaya di sini, F. Nah, gaya F itu besarnya adalah Q dikalikan dengan E dari si Q besar itu. Kalau kita tulis E-nya, nanti tentu itu adalah K dikali Q besar bagi R kuadrat ya. Kalau misalnya ini terpisah sejauh R gitu. Atau ini kita balik ke rumus yang pertama tadi, Q kali R kuadrat. Nah, kayak gitu. Oke, nah berikutnya, jadi rumus yang dipakai itu cuma yang ini ya, untuk medan listrik. Berikutnya kita ke contoh soal. Nah, ini coba dikerjakan terlebih dahulu. Coba dikerjakan selama 5 menit ya. Nanti saya akan tanya beberapa orang lagi.
Oke, yang mau bertanya silakan boleh bertanya ya, kalau ada pertanyaan nanti. Silakan open mic atau lewat chat juga boleh. Oke. Kita baca soalnya dulu. Jadi di sini, dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 1 mikrokolom. Oke, kita tulis diketahuinya dulu ya. Jadi kita punya Q1 sama dengan 1 mikrokolom. Kemudian ada Q2 sebesar 4 mikrokolom. Oke, dia terpisah sejauh 9 cm. Nah, untuk ini saya langsung gambar aja. Jadi misal bentuk gambarnya seperti ini. Yang ini Q1, di sini ada Q2, dan mereka berdua terpisah sejauh 9 cm ya. Gitu. Tentukan letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0. Gitu. Oke. Jadi di titik mana medan listriknya 0 nih? Apakah di titik ini, atau di titik ini? Itu. Terus jaraknya ke Q1 atau Q2 itu berapa? Maksudnya gitu. Nah, oke, ini mungkin saya akan tanyakan dulu ya. Oke, siapa nih kira-kira? Ahmed Faris hadir nggak? Oke, Ahmed Faris. Jadi pertanyaan saya gini, ini kan ditanyain letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0 gitu. Nah, kira-kira di titik mana kuat medan listriknya tuh 0? Apakah di sebelah sini, di tengah, atau di sebelah kanan? Kira-kira di mana titiknya tuh? Di tengah, Pak. Di tengah ya? Oke, bagus. Di tengah. Saya lanjut. Jadi misalnya di sini ya. Misalnya di sini. Nah, sekarang kalau kita tinjau titik yang ini, kira-kira arah medan listrik oleh muatan Q1 itu ke kanan atau ke kiri nanti? Arah medan listrik oleh muatan Q1 itu kemana? Ke arah Q1-nya positif ya. Ingat, Q1-nya positif. Ini kamu berada di sini itu, arah medannya kemana nanti? berarti ke arah kanan. Iya, betul, ke kanan ya. Misalnya ini kita tulis E1 gitu. Kemudian yang kedua, oleh muatan Q2, arah medannya kemana di titik ini? Kalau Q2 berarti ke kiri, Pak. Iya, betul. Berarti E2-nya di sini ya. Nah, sekarang saya misalnya nih, dari sini ke sini itu jaraknya adalah R. Maka dari sini ke sini itu berapa? Dari sini ke sini kan 9 tuh. Nah, dari Q1 ke Q2 9. Dari sini ke sini R. Berarti dari sini ke sini berapa? Eh,
Berarti Berarti berapa? Ya. 6 kalau nggak 7. Oh, enggak. Oh, oh, Itu langsung harus ini dimasukin rumusnya ya, Pak? Berarti dalam R2, R. Dalam R. R2 kurang, R2 kurang Bukan. R1. Bukan. Ini kan dari sini ke sini itu 9 ya. Nah, dari sini ke sini itu R. Berarti sisanya ini dari sini ke sini berapa gitu? Kalau dalam R. Sisa dari Sisa dari panjangnya dari sini ke sini gitu. Nah, kayak gini aja. Ini 9. Ini misalnya 4 gitu ya. Maka di sini berapa? 9 kurangi 4 berarti. Ya, 9 kurang 4 ya. Ya. Berarti yang ini? 9 kurangi R. Iya, betul. 9 kurang R gitu. Nah, ini perlu kita definisikan berapa nilainya ya, supaya nanti kita ketemu nilai R-nya berapa gitu. Oke, terima kasih ya, Ahmed. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Nah, berikutnya, kan di soal bilang nih, letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0. Kita udah asumsikan titiknya itu ada di sini nih, yang kuat medan listriknya sama dengan 0 gitu. Jadi, kita tulis ya, E total itu sama dengan 0. Nah, E total itu dibentuk oleh pertama E1 yang arahnya ke kanan, kemudian yang kedua adalah E2 yang arahnya ke kiri. Jadi kita tulis minus E2 sama dengan 0. Atau E1 sama dengan E2 gitu. Nah, E1 itu apa? Kita masukin rumus yang tadi ya. K dikali Q1 dibagi dengan nanti R kuadrat ya. Kemudian E2 itu adalah K dikali dengan Q2 dibagi dengan 9 minus R kuadrat gitu. Nah, yang K bisa dicoret, coret kayak gini. Kemudian Q1 kita langsung masukin nilainya ya. Ini 1, ini R kuadrat, ini 4, ini 9 minus R kuadrat gitu. Oke, kemudian ini tinggal dikali silang aja. Jadinya 9 minus R kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Gitu. Oke, kita tulis di sini lagi 9 minus R kuadrat minus 4R kuadrat sama dengan 0. Ini sederhanain lagi, 9 minus R kuadrat minus 2R kuadrat sama dengan 0. Nah ini dari sini ini bisa disederhanakan lagi ya, pakai sifat yang ini. Kalau kalian masih ingat, A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan A plus B dikalikan dengan A minus B. Kalau kita masukin berarti 9 kurang R ditambah 2R dikalikan dengan 9 minus R dikurang 2R ya, sama dengan 0. Yang ini jadi 9 plus R, yang ini jadi 9 kurang 3R sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah R sama dengan minus 9 atau R sama dengan 3 ya. Nah, yang mana yang kita pilih? Tentu yang positif ya. Karena ini menunjukkan sebuah panjang. Jadi jawabannya adalah letak titik yang medan listriknya 0 ada di 3 cm di kanan Q1 gitu. Ini R3 cm ya, gitu. Oke.
Oke, kalau ada pertanyaan silakan boleh langsung bertanya. Oke. Nah, berikutnya kita bahas tentang ini ya, energi potensial listrik. Jadi, kita mulai dari sini dulu. Ya, ini mungkin belum pernah saya jelaskan dulu pas mekanika ya. Jadi yang perlu kalian tahu adalah gaya listrik itu dia termasuk gaya konservatif gitu. Dan kalau ada gaya konservatif, maka nanti kita bisa mendefinisikan energi potensial listrik. Jadi misal kita punya dua buah muatan ya, Q1 sama Q2 yang terpisah sejauh R, maka energi potensialnya didefinisikan dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R. Nah, ini bedanya dengan gaya listrik tadi itu di bawahnya ya. Kalau gaya listrik itu R kuadrat, kalau energi potensial cuman R doang. Dan satu lagi, ini tandanya bisa positif atau negatif ya. Artinya nilai muatannya itu dimasukin di sini. Kemudian energi potensial itu juga sebuah skalar ya. Dia itu adalah sebuah skalar, artinya dia nggak perlu punya arah. Dia tidak punya arah. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet nanti mikirin arahnya kemana tuh. Nah, kemudian di usaha energi, kalau kalian masih ingat, usaha oleh gaya konservatif itu didefinisikan dengan minus delta EP. Ada tanda minusnya ya di depan. Ini artinya secara natural energi potensial itu pasti turun gitu, naturalnya. Oke, misal kita lihat contoh ini ya. Kita punya dua buah muatan, plus Q sama plus Q, terpisah sejauh R. Energi potensialnya tentu adalah K Q kuadrat dibagi R. Kemudian, kalau kita lebarin, kalau kita lebarin jaraknya jadi 2R, maka nanti energi potensial akhirnya adalah K dikali Q kuadrat dibagi 2R. Kemudian, kalau misalnya muatannya ada yang positif, ada yang negatif, maka nanti EP-nya adalah minus kaki kuadrat per R. Sementara ini, kalau kita kecilin ya, jadi setengah R itu, oke, oh ya sorry, jelasannya bukan kayak gitu ya. Saya ulang dulu. Oke, gini ya. Oke, nah, dari sini saya ulang lagi. Jadi untuk yang muatan positif sama muatan positif, mereka kan tuh saling cenderung bakalan saling menjauh ya. Karena mereka saling menjauh, nanti maka tentu jarak antara kedua muatan ini akan bertambah gitu.
dia akan bertambah, katakanlah menjadi 2R. Nah, ketika jarak antara kedua muatan ini jadi 2R, maka nanti EP aksennya itu menjadi kaki kuadrat per 2R. Nah, kalau kita bandingin antara ini sama ini, itu nilainya turun kan ya? Jadi EP aksen kurang EP itu nilainya minus K Q kuadrat dibagi 2R gitu. Nah, tanda minus ini artinya nilainya turun gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan naturalnya si EP-nya itu turun gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi kalau muatannya itu ada yang plus, ada yang minus. Karena ini plus, ini minus, maka nanti naturalnya mereka itu akan saling mendekat ya. Nah, kayak gini. Katakanlah jadi setengah R jaraknya. Maka kalau kita kurangin nih, nilai EP aksen kurang EP-nya, kurang EP, itu hasilnya adalah berarti ini ya, minus 2 dikurangi minus 1, alias minus K Q kuadrat dibagi R gitu. Oh, hasilnya ternyata minus juga gitu. Nah, ini artinya si energi potensialnya tuh dia cenderung turun gitu ketika ada interaksi antara dua muatan. Dan ini memberikan ini ya, sebuah validitas gitu. Kenapa B konservatif itu depannya ini harus ada minusnya gitu, minus delta EP. Karena secara natural itu delta EP ini pasti bernilai negatif nanti. Oke. Nah, kemudian kalau kita punya 3 muatan kayak gini, Q1, Q2, Q3, maka total energi potensialnya adalah gabungan dari ketiga muatan ini gitu. Jadi kombinasinya itu adalah Q1, Q2, kemudian Q2, Q3, dan Q1, Q3. Gitu, ada 3 kombinasi ya. Ada 3 yang dijumlahkan. Nanti kalau ada 4 berarti itu kira-kira ada ini ya. 3, 2, 1, ada 6 kombinasi nanti. Energi potensialnya kalau 4 muatan. Jadi ada 6 suku yang harus dijumlahkan. Kalau ada 3 muatan, ada 3 suku yang dijumlahkan. Oke. Nah, berikutnya ini ada contoh ya. Contoh yang ini kita skip aja. Kita lanjutkan ke sini. Dalam sistem muatan listrik berlaku kekekalan energi mekanik, yakni EP1 plus EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Oke, contoh. Ini kita kerjakan langsung ya. Sebuah muatan Q sama dengan 9 nanocoulomb. Oke, ingat. Kalau nano itu besarnya adalah 10 pangkat minus 9. Bermasa M sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 10 kg. Diletakkan di suatu titik dan tidak dapat bergerak sama sekali. Muatan titik lain dengan muatan Q sama dengan 5 nanocoulomb. Q kecil sama dengan 5 nanocoulomb sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Dan M sama dengan 10 pangkat minus 15 coulomb. Kilogram. Diletakkan 2 cm dari muatan Q dan dalam keadaan diam. Tentukan laju dari muatan Q setelah berjarak 10 cm. Jadi ini yang ditanyakan adalah V-nya ya. V dari muatan Q kita pakai V2 aja. Oke, ini kalian coba kerjakan dulu ya. Nanti mungkin saya akan tanya beberapa orang.
Oke, ini koneksinya putus, nyambung terus nanti. Oke, ini supaya lebih paham kita gambar ya. Pertama, kondisi awalnya ini ya. Jadi kondisi awalnya di sini kita punya muatan Q besar dengan massa M. Kemudian dia terpisah sejauh, katakanlah, sejauh R0 ya. Dengan muatan Q yang kayak ini. Kita pakai bulat di sini kecil. Muatan Q dengan massa M kecil gitu. Ini kondisi awalnya kayak gini. Ini dua-duanya diam. Kemudian muatan Q besar itu ditulis di sini tidak dapat bergerak sama sekali. Berarti dia akan selalu diam ya. Dia selamanya bakalan diam nih, muatan Q besar. Kemudian kondisi akhirnya adalah si muatan Q tetap berada di sini, sementara si muatan Q kecil itu dia menjauh. Dia menjauh menjadi R ya, R gitu. Nah, si R0 itu nilainya adalah 2 cm atau 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sementara si R nilainya adalah 10 cm atau ya 10 pangkat minus 1 meter. Nah, di kondisi akhir ini, si muatan Q ini juga dia memiliki sebuah laju ya. Kita katakanlah nilai lajunya itu adalah V2. Dan yang ditanyakan itu adalah ini ya, nilai V2-nya itu berapa gitu. Nah, ini kita langsung bisa pakai hukum Coulomb energi mekanik. Jadi, EP1 ditambah EK1 itu sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1, jadi antara kedua muatan ini, dia memiliki energi potensial ya. Besarnya berarti adalah K dikalikan dengan Q besar kali Q kecil dibagi R0 kuadrat. Nah, energi kinetiknya, karena dua-duanya pada diam nih, ini 0. Kemudian energi potensialnya, dia berubah menjadi K, Q besar, Q kecil, dibagi R kuadrat, nggak ada ya. Oke, R. Tambah dengan, nah, EK2, karena yang Q besar ini diam, yang gerak itu cuma Q kecil, maka di sini setengah M kecil V2 kuadrat. Gitu. Oke, ini kalau disederhanakan, ini pindah ke ruas kiri, jadinya K, Q besar, Q 1 per R0 dikurangi 1 per R sama dengan setengah M V2 kuadrat. Oke, kita hitung lagi. Berarti nanti V2-nya sama dengan 2 K Q per M 1 per R0 kurang 1 per R akar. Nah, ini tinggal dimasukin aja angkanya. 2 kali 9 kali 10 pangkat 9 dikaliin 9 kali 10 pangkat minus 9 kali 5 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 10 pangkat minus 15 dikalikan dengan 1 per 2 kali 10 pangkat minus 2 kurang 1 per 10 pangkat minus 1. Oke, ini nggak cukup. Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Harusnya nanti jawabannya adalah
Oke, ini jawabannya 1,8 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Nilai V2-nya. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian potensial listrik. Nah, perubahan energi potensial dari suatu muatan dapat dikaitkan dengan beda potensial. Oke, jadi ini beda ya antara energi potensial dengan potensial itu. Ini bisa kalian anggap mungkin kayak gini ya. Kalau energi potensial itu terkait dengan apa yang dimiliki oleh muatannya itu. Sementara beda potensial itu terkait dengan eh, wilayah atau tempat yang ditempati oleh muatannya itu ya, gitu, atau titik yang ditempati oleh muatannya itu. Oke, jadi energinya itu terkait dengan muatannya sendiri, sementara potensial itu sendiri itu adalah terkait dengan titiknya itu, gitu, di mana. Ini kalau kita rumuskan dalam rumus, bentuknya seperti ini nanti. Delta EP sama dengan Q dikali delta V, gitu. Jadi misal kita punya ilustrasinya kayak gini ya. Kita punya dua buah titik nih, titik 1 sama titik 2. Nah, karena ini dua buah titik yang berbeda, maka tentu potensialnya beda juga ya. Kemudian kita mau memindahkan muatan Q ini dari titik 1 ke titik 2 gitu. Maka tentu nanti energi potensialnya juga bakalan berubah gitu. Nah, perubahan energi potensial itu dikaitkan dengan perubahan potensial dari titik 1 ke titik 2 gitu. Dan kaitannya itu nanti itu cuma dikalikan dengan muatan Q ini gitu. Muatan Q yang kita bawa itu. Atau ini bisa kita bilang gini juga sih. Delta V atau beda potensial itu sama dengan energi potensial dibagi dengan muatannya berapa. Oke, ini secara umum ya, kaitan antara delta EP sama delta V. Kemudian, ini yang sering kali keluar di soal itu, potensial listrik oleh muatan titik. Jadi misal kita punya sebuah muatan sebesar Q di sini, hitunglah berapa potensial di titik ini yang jarak R dari Q. Maka nilainya adalah V sama dengan K dikali Q dibagi R. Gitu. Dan ini ya, potensial yang dimaksud di sini tuh sebenarnya nggak sederhana ini sebenarnya maksudnya itu. Jadi potensial yang dimaksud di sini itu adalah potensial ketika kita membawa muatan Q ini dari titik K hingga menuju titik
sejauh R gitu dari titik yang kita tinjau. Nah, jadi potensial itu selalu berkaitan dengan ketika kita membawa nilai muatan ini ya. Jadi V sama dengan kaki per R itu maksudnya adalah ketika kita bawa muatan ini dari titik tahingga menuju titik ini yang jaraknya sejauh R dari titik ini, itu nilai potensialnya adalah K kali Q bagi R gitu. Dan ini kalau kita hitung ya, maka nilai V ini itu sebenarnya diturunkan dari sini. Jadi nilai VR dikurangi dengan V di referensi gitu. Atau nilai VR dikurangi V di R menuju tahingga. Atau sama dengan VR gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya walaupun saya tulis V di sini, ini maksudnya adalah delta V ya, gitu. Delta V. Ini maksudnya adalah delta V. Tapi untuk penyederhanaan simbol aja, yang kita maksud delta V itu kita tulis V aja gitu. Dan potensial itu juga bisa bernilai positif atau negatif gitu. Oke, mungkin ini contohnya ya. Ini bisa langsung dihitung nanti. Kita jawab soal contoh yang nomor 2 aja. Jadi ada sebuah partikel elektron, masanya sekian, muatannya sekian, sedang melaju dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Elektron kemudian dipercepat dengan beda potensial 100 volt. Tentukan energi kinetik elektron setelah dipercepat. Oke. Jadi saya copy soalnya. Nah, pertama kita tulis dulu diketahuinya apa. Jadi kita punya M sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 31 kg. Kemudian muatannya itu adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kemudian dia punya kecepatan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Oke. Elektron kemudian dipercepat dengan beda potensial 100 volt. Kita tulis delta V aja di sini. Oke, ini V kecil ya harusnya nih. Ini V besar ya. Delta V sama dengan 100 volt. Tentukan energi kinetik elektron setelah dipercepat. Berarti EK-nya. Oke, ini kalian coba jawab dulu ya sebentar. Nanti saya tanya beberapa orang. Oke, ya ini sama dengan minus E juga ya. Oke, jadi untuk kasus ini kita pakai hukum kekalan energi juga ya. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 gitu.
Nah, yang ini EP1 kita kumpulin semua EP-nya kurang EP2 sama dengan EK1 di EK2 kurang EK1 ya. Oke, kemudian ini jadi kan kita tahu tadi hubungan ini ya. Delta EP itu sama dengan Q delta V ya. Nah, si delta EP itu maksudnya itu adalah ini ya, EP akhir alias EP2 dikurangi EP1 gitu. Nah, yang ini kita pindah tandanya berarti jadinya nanti minus EP2 kurang EP1 gitu. Sementara yang ini kita bisa ubah kayak gini ya. Oh ya, berarti yang ini tuh yang ditanyakan adalah EK2 nanti. Tentukan energi kinetik elektron setelah dipercepat ya, artinya energi kinetik akhirnya. Ini EK2 dikurangi, nah EK1 itu adalah setengah M V kuadrat gitu. Karena kelajuan awalnya itu adalah V ya. Nah yang ini itu bisa kita ubah menjadi Q delta V ya. EP2 minus EP1, ya ini delta EP sama dengan Q delta V. Ini EK2 kurang setengah MV kuadrat. Nah, kemudian Q ini itu sama dengan minus E juga ya. Ini supaya lebih familiar dengan simbolnya ya. Jadi kita ganti Q-nya dengan E. E delta V sama dengan EK2 dikurangi setengah MV kuadrat gitu. Nah, maka kita dapat EK2 itu adalah E delta V ditambah setengah MV kuadrat gitu. Oke, nah sebelum kita lanjutkan perhitungannya, jadi kalau kita lihat yang di sini ya, kalau kita lihat rumus yang ini, itu artinya nanti energi kinetiknya tuh bertambah gitu. Dan dia bertambah karena ada sebuah beda potensial gitu. Nah, kemudian di sini juga tandanya itu plus karena muatan yang kita tinjau itu adalah muatan elektron gitu. Tapi gimana kalau muatannya itu bukan elektron, alias bukan muatan negatif? Kalau misalnya di sini muatannya positif itu, maka tentu tanda di sininya itu nanti jadi negatif gitu ya. Nah, jadi ini artinya ketika kita menambahkan potensialnya sebesar 100 volt gitu, muatan elektron itu dia bakalan dipercepat gitu. Dia bakalan dipercepat. Tapi ketika yang di partikel yang ditaruh di sini itu adalah sebuah proton atau yang muatannya positif, dia justru bakalan diperlambat nanti ketika potensialnya ditambah gitu. Nah, jadi ini energi kinetiknya bertambah karena di sini ada elektron ya. Adalah elektron yang kita tinjau partikelnya gitu. Nah, kemudian kalau dilanjutin, EK2 sama dengan, jadi yang E itu tadi 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kali 100 ditambah setengah kali 9,11 kali 10 pangkat minus 31 dikali 2 kali 10 pangkat 5 kuadrat. Oke, ini kalau dihitung pakai kalkulator, nanti kita dapat 1,6 kali 10 pangkat minus 17 Joule jawabannya. Ya, sebenarnya ini kita ngambil yang ini aja sih nilainya nih. Kita ngambil yang ini aja. Soalnya nanti yang ini tuh hasilnya 10 pangkat minus 21 ya. Nah, antara 10 pangkat minus 17 dengan 10 pangkat minus 21 ini sangat beda jauh. Sehingga suku yang kedua ini bisa diabaikan gitu.
Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga di satuan ini ya, walaupun ini mungkin nggak dipakai di teknologi pangan nanti. Jadi kita mengenal satuan energi untuk partikel-partikel yang kecil ini itu biasanya nggak pakai joule ya, tapi pakai elektron volt. Nah, 1 elektron volt itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule gitu. Berarti kalau 10 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 18 joule. Kalau 100 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 17 joule. Nah, jadi EK2 ini itu kita bisa tulis nilainya adalah 100 elektron volt ya. Nah, jadi kalau kita pakai satuan ini sebenarnya tanpa perlu dihitung pun nilai energi kinetik akhirnya itu dapat diperoleh dari angka ini doang ya. 100 volt ini gitu. Jadi tinggal ditambahin E di depan gitu nilai EK-nya. Oke. Ini kita masih punya waktu 10 menit lagi ya. Kalau dia ingin ditanyakan, silakan boleh langsung bertanya. Oke, berikutnya singkat aja ya tentang hukum Gauss ini. Ini sebenarnya cukup susah matematikanya kalau kalian belum terbiasa nanti. Oke, jadi hukum Gauss itu dipakai untuk menghitung medan listrik oleh objek 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau kalian perhatiin tadi itu, ketika kita ngitung medan listrik, atau ngitung potensial, atau ngitung gaya listrik, yang kita tinjau itu cuma sebuah partikel bermuatan doang. Ada 1 partikel, 2 partikel, 3 partikel gitu. Nah, gimana kalau medannya itu dihasilkan oleh objek yang berbentuk gitu, yang punya bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, itu dihitungnya nanti pakai hukum Gauss gitu. Nah, dalam hukum Gauss kita mengenal yang namanya flux listrik. Jadi flux listrik adalah jumlah garis medan listrik yang menembus bidang. Misal nih, bidangnya itu kayak gini ya. Anggaplah ini sebuah papan yang ditaruh di atas meja gitu. Kemudian medan listriknya tuh menembus papan ini dengan arah miring, dengan kemiringan sebesar θ terhadap garis normal. Maka nilai flux listriknya itu adalah E dot A atau EA cos θ ya. Atau ini bisa dibilang nilai fluxnya itu adalah nilai medan listrik yang tegak lurus dengan permukaan A gitu. Jadi kalau kalian ingat di matematika, sesuatu yang tegak lurus itu selalu dilambangkan dengan dot product ya. Makanya di sini dipakai E dot A gitu. Nah, kalau
nilai E-nya itu tidak seragam, artinya nilainya itu berubah-ubah di setiap titik, maka nanti kita pakai integral gitu. Nah, kemudian di hukum Gauss itu ada yang dinamakan permukaan terbuka sama permukaan tertutup ya. Misal ini kita punya sebuah silinder ini kita sebut permukaan terbuka karena bagian tutup-tutupnya itu kebuka gitu. Kalau kita tutup bagian ujung kiri sama ujung kanannya, maka dia berubah menjadi permukaan tertutup. Nah, bola ini juga disebut sebagai permukaan tertutup gitu. Oke, ya ini mungkin waktunya udah habis ya. Nanti mungkin kalian bisa pelajari sendiri ini dari buku ya. Dari buku. Jadi kalian lihat sendiri di AI mungkin bisa juga ya. Minta dijelasin slide-nya gimana gitu. Ya, oke. Ya, nah kalau gitu ya nanti nih slide-nya saya akan upload di Eldiru ya. Kemudian nanti juga akan ada tugas. Tugasnya masih belum diupload, nanti akan saya upload di Eldiru juga. Oke. Kemudian berikutnya untuk presensinya kalian bisa isi sekarang aja ya. Ya, silakan diisi presensinya. Nanti kalau udah diisi, silakan langsung leave dari Google Meet-nya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Gitu ya. Terima kasih, Sisanya Bapak. ya Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.